Halo teman-teman, pernah gak sih ngerasa udah nulis atau ngomong bahasa Inggris tapi kok masih salah-salah aja? Nah, itu dia yang bakal kita bahas hari ini. Error analysis. Di sini kita bakal bongkar bareng-bareng kesalahan umum yang sering banget muncul biar bahasa Inggrismu makin mantap. Yuk kita mulai dari nomor 5. Nomor 5 itu di sini factor analysis is used to discover how many abilities are involved in intelligence test performance. Di sini kita bisa lihat bahwa faktor analisis di sini sudah benar karena di sini subjek. Kalau subjek berarti dia adalah noun. Oke. Apakah yang B di sini sudah benar? Iya, jawabannya benar. Kenapa? Karena di sini ada is. Analisis itu kan tunggal. Kalau tunggal menggunakan is. Is used. Ketika ada is atau to be, is, mr, ditambah dengan used adalah verb 3, maka artinya adalah di. Berarti artinya digunakan. How many sekarang di sini? Yang C, how many itu sudah betul. Kenapa betul? Karena how many itu diikuti oleh benda yang lebih dari satu, alias benda yang ada s-nya. Jadi ini sudah benar karena di sini ada how many ditambah dengan kata benda yang jamak atau yang ada s-nya. Sekarang yang D, itu di sini kan ada to be. Di sini ada to be-nya are. Ingat kalau to be itu is mr bertemu dengan involve itu kan verb, maka dia verbnya berubah menjadi verb 3, itu artinya di. Oke, jadi di sini harusnya yang D ini adalah involve. Jawabannya adalah D ya. Harusnya adalah involved, artinya terlibat. Oke, di atau ter, karena dia adalah kalimat pasif. Kalau pasif otomatis menggunakan di atau ter, artinya menggunakan is mr ditambah dengan verb 3, itu artinya di atau ter. Sekarang nomor 6. Nomor 6 itu kira-kira yang salah yang mana ya? One of the early orders of marine mammals, manatees, have evolved more than 50 million years ago from land animals. Di sini sudah sangat jelas ketika ada one of, kata kuncinya di sini adalah one of. Oke, yang kita lihat adalah yang sebelumnya of. Ini adalah untuk menentukan apakah kalimat ini nanti menggunakan predikat jamak atau predikat yang tunggal. Karena di sini one itu kan artinya satu. Kalau satu, maka dia tidak boleh menggunakan predikat have. Bolehnya menggunakan apa? Bolehnya menggunakan has. Oke, meskipun di sini ada manateesnya ini kan lebih dari satu ya. Lebih dari satu, berarti nounnya jamak atau lebih dari satu. Noun yang lebih dari satu kan seharusnya menggunakan have, tapi di sini bukan menggunakan have, tapi yang lebih tepat menggunakan has. Karena yang dilihat ketika ada of di sini, yang dilihat bukan yang di sini, tapi yang dilihat sebelumnya of. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Harusnya apa kalau tunggal? Has evolved. Sekarang nomor 7. Dolphins and chimps are like in that they have been shown to have language skills. Nah, di sini kan dolphins and chimps are like. Ingat, are like. Kalau ada is mr ditambah dengan like, itu artinya seperti.
Dolphins and chimps seperti, nah seperti atau mirip lebih tepatnya? Ya, lebih tepatnya adalah mirip. Mirip itu bukan like. Mirip itu like. Like itu artinya mirip atau similar. Oke. Nomor 8. In the appendix at the end of the chapter are the instructions to be used for the completion correct of the form. Oke. Dari sini kita lihat dulu yang ada of-nya di sini ya. Of, ingat. Kalau ada of, maka sebelumnya itu harus noun atau noun phrase. Kita tulis di sini ya, noun atau noun phrase. Noun itu benda. Kalau noun phrase itu berarti adjektif, kata sifat ditambah dengan kata benda. Di sini kata sifatnya yang mana? Completion correct itu yang kata sifat yang mana? Ya, yang kata sifat adalah yang correct. Berarti ini terbalik. Harusnya correct completion. Kenapa kok yang berakhiran ini shin ini adalah termasuk dengan noun? Oke, noun itu kan kata benda. Kata benda itu nggak harus rumah, buku, tas, seperti itu ya. Karena noun itu bisa berkembang. Dia bisa berkembang menjadi sesuatu yang berakhiran ion. Yaitu contohnya di sini adalah completion. Ada yang juga berakhiran T. Contohnya adalah nationality, unity. Terus ada lagi yang berakhiran apa? NC atau ance. Passion, contohnya ya. Contohnya kan patient, sabar. Kalau kesabaran, ke-an itu kan berubah menjadi noun. Kesabaran menjadi patience. Patience. Nah, selain itu dia juga berakhiran ness. Happy itu artinya apa? Bahagia. Kalau kebahagiaan, happy itu adjektif. Happy itu adjektif. Kalau kebahagiaan, maka berubah menjadi happiness. Ini adalah nounnya. Maka yang berakhiran ness, t, ion, nc atau ance itu adalah termasuk noun. Selain itu apa? Berakhiran apa? Berakhiran sure sama berakhiran est. Kalau sure contohnya apa? Press itu artinya menekan. Kalau tekanan apa? Pressure. Is contohnya apa? Special itu spesial artinya. Kalau berubah menjadi noun, maka dia ditambah dengan spesialis. Kalau ada ist ini berarti orangnya, berarti ahlinya. Contoh spesialis bedah, spesialis gigi, seperti itu. Tapi kalau sesuatu yang spesial itu namanya adalah specialty. Nah, ini t itu juga noun. Kalau special adalah adjektif. Kalau ditambahi t, maka dia berubah menjadi noun. Oke, sekarang kita menuju, berarti tadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang D, harusnya correct completion. Nomor 9, used sound that varies. That varies ini kurang jelas tulisannya, harusnya various. Used sound that varies not only in time but in space. Wheels at close range may communicate with sonar-like pictures. Nah, jadi di sini ketika ada used, used itu artinya
digunakan. Nah, di sini kita lihat ini kan dipadatkan. Sebuah kata kalau dipadatkan berarti syaratnya adalah subjeknya sama. Subjeknya sama dengan siapa? Sama dengan yang setelah koma. Di sini subjeknya adalah whales. Whales adalah subjek. Ikan paus. Oke, whales artinya ikan paus, subjeknya adalah whales. Berarti subjek yang di depan ini, used ini juga harus whales juga, karena syaratnya untuk bisa dipadatkan menjadi verb 3 harus selain verb 3 apa? Verb ing. Syaratnya apa? Syaratnya subjeknya sama. Lah, kalau sama, berarti di sini kalau diartikan menjadi gimana? Kalau di sini used ya, digunakan suara. Paus digunakan suara, salah. Harusnya yang benar adalah paus menggunakan suara yang, nah berarti used di sini jelas salah. Harusnya berubah menjadi using. Oke, harusnya berubah menjadi using. Artinya adalah menggunakan. Kalau used tadi kan digunakan. Kalau ini sekarang artinya menggunakan. Oke, paus menggunakan atau paus digunakan? Paus menggunakan. Sudah paham dari sini? Nomor 10. Nomor 10, the 1898 Trans-Mississippi International Expositions has the distinction of being the last major fair which held during the Victorian period. Which held itu artinya apa? Yang menyelenggarakan selama. Oke, which held itu artinya yang menyelenggarakan. During artinya selama. Nah, di sini major fair, the last major fair itu yang menyelenggarakan atau yang diselenggarakan? Ya, jawabannya adalah yang diselenggarakan selama the Victorian period. Berarti jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C salah? Harusnya bukan yang menyelenggarakan, tapi harusnya yang diselenggarakan. Ingat, kalau yang di berarti menggunakan which was held ditambah dengan to be, karena kalau menggunakan di itu ditambah dengan to be. To be-nya apa yang benar di sini? To be-nya adalah was, karena dia sudah terjadi pada masa silam, yaitu 1898. Dan kenapa nggak menggunakan were? Karena fair-nya, oke, the last major fair-nya ini kan tunggal. Kalau fairs berarti jamak. Kalau tunggal menggunakan was. Oke, kalau masih ada yang belum paham bisa ditulis di kolom komentar ya, teman-teman. Terima kasih.